Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Niko Ardiansa, di mana lagi kalau di Niko Talks. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Saya kali ini tidak akan sendirian ya, saya akan ditemani oleh teman saya. Silahkan boleh perkenalkan terlebih dahulu Mas. Oke, baik, terima kasih Mas Niko atas kesempatannya. Perkenalkan ya, saya Faisal Nurrohman. Sekarang saya berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Mungkin bisa lebih terperinci lagi Mas. Kuliahnya itu ambil jurusan apa gitu? Oh ya, saya di Universitas Negeri Yogyakarta ambil jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Saya di Fakultas Ilmu Keolahragaan, Mas. Anak olahraga nampaknya guys ya. Oh, kalau kan anak olahraga biasanya kan ada apa namanya? Basic basic yang mereka tekuni banget gitu Mas. Mas Faisal ini menekuni apa Mas? Kalau saya sih sebenarnya menekuni suatu bidang olahraga cabang olahraga karate, Mas. Cuma ya saya nggak terlalu expert sih, Mas, kayak teman-teman yang lainnya. Merendah ini ya guys ya, merendah. Kalau apa ya namanya? Kalau ikut karate berarti dulu SMP sama SMA sering berantem nggak Mas? Yo, saya cuma berantem di tatami sih, Mas, di tempat arena. Saya berarti nggak berantem di luar. Enggak. Saya udah didoktrin sama pelatih saya untuk tidak bertarung di jalanan begitu, Mas. Ya, emang kalau apa namanya, bela diri itu ya dimanfaatkan untuk yang positif, jangan digunakan untuk yang negatif lah ya Mas. Ini nih calon apa namanya, para idola wanita bisa melindungi. Enggak sih, Mas, cuma saya malah takut ya sama wanita, Mas. Lo kenapa takut? Ya gimana ya, Mas, kayak kurang percaya diri aja gitu kalau sama wanita. Besok lah kita di belakang. Oke. Bawa gula es teh. Ya, terima kasih Mas. Oke. Oke Mas, kita langsung masuk ke apa namanya, temanya aja ya Mas ya. Ada beberapa pertanyaan nih Mas yang saya mau ajukan kepada Mas Faisal tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Oke Mas. Yang pertama nih Mas, apa sih pengertian pertumbuhan dan perkembangan peserta didik menurut Mas Faisal? Oke, baik, menurut saya Mas, jadi untuk pertumbuhan sendiri, pertumbuhan merupakan suatu perubahan yang bisa diukur secara kuantitas, Mas. Kuantitas seperti mencakup volume, berat, tinggi, luas. Nah, itu contohnya ya Mas, contohnya seperti tangan kita yang dulunya kecil karena bertumbuh menjadi lebih panjang lagi dan lebih besar. Kaki dulu yang pendek menjadi lebih panjang lagi, begitu Mas. Kalau yang perkembangan, jadi perkembangan tuh suatu yang perubahan yang dapat diukur secara kualitas. Jadi organ-organ kita yang berkembang secara kualitas, Mas, bertambah secara kualitas. Seperti dulu yang waktu bayi kita hanya bisa merangkak, kemudian kita bisa berjalan, kita berubah lagi menjadi bisa berlari, melompat, dan melakukan gerakan-gerakan yang ya pokoknya perubahan fungsional di organ tubuh kita, Mas. Jadi itu apa namanya, sebenarnya tuh keduanya tuh sama ya, berarti mengalami perubahan gitu ya. Tapi kalau yang pertumbuhan bisa diukur gitu. Nah, secara kuantitas. Secara kuantitas ya. Terus kan ini Mas, saya mau tanya lagi. Sebenarnya kan kalau apa namanya, pertumbuhan dan perkembangan peserta itu kan ada beberapa karakteristiknya lah. Menurut Mas apa saja sih Mas karakteristik perkembangan pada peserta didik itu? Oke, karakteristik perkembangan peserta didik itu ada perkembangan sosial, perkembangan moral atau perkembangan afektif, perkembangan kognitif, serta perkembangan psikomotorik, Mas. Oh, berarti ada berapa tadi itu Mas? Ada 4. Ada 4 ya? Ya, ada 4. Oke, kita akan bahas satu-satu nih Mas. Oke. Yang pertama yaitu kan tadi menyebutkan perkembangan sosial. Ya, perkembangan sosial. Mungkin bisa dijelaskan Mas terlebih dahulu apa itu perkembangan sosial. Oke, baik Mas. Untuk perkembangan sosial ya Mas. Jadi pada masa remaja mereka sudah bisa kayak bersosialisasi dengan teman sebayanya, bertukar pendapat, saling bertukar rasa. Jadi mereka sudah bisa menyampaikan pendapat mereka dan bisa menerima pendapat orang-orang yang lain. Mereka sudah bisa kayak meminta tolong yang lancar meminta tolong kepada temannya, bahkan juga bisa menawarkan pertolongan. Untuk remaja mereka juga sudah bisa
menyampaikan pendapatnya kepada orang yang lebih tua, walaupun terkadang kan ada remaja yang kayak takut gitu menyampaikan pendapat mereka kepada orang tua, menyampaikan isi hati mereka kepada orang yang lebih tua begitu mas. Oh, jadi yang paling penting pada saat perkembangan sosial itu adalah komunikasi ya mas? Ya komunikasi yang terpenting. Itu kan apa namanya ini mas, ada kan beberapa kasus anak yang introvert kan, mereka kan ya jadi jarang berkomunikasi kan, berarti kan komunikasi mereka kan jadi jelek. Nah, menurut Mas Faisal tuh bagaimana untuk menangani lagi masalah anak-anak yang seperti itu supaya mereka itu bisa tidak introvert lagi gitu loh, bisa berkomunikasi dengan teman sebaya dan orang lain gitu, seperti biasanya. Oke mas, jadi mungkin saya bisa paparkan dulu latar belakang kenapa kok anak tersebut menjadi introvert ya mas. Nah, hal tersebut dikarenakan ketika dia menyampaikan isi hati dia kepada orang lain cenderung tidak merespon dan mengabaikan, bahkan ada juga yang kayak menolak dengan keras. Terus ada juga yang karena lingkungannya mas, jadi waktu dia menyampaikan isi hatinya, waktu dia berkomunikasi lingkungannya sangat menolak, jadi sehingga dia tidak memiliki rasa percaya diri dan kayak takut gitu menyampaikan pendapatnya. Terus untuk solusinya ya mas, solusinya sebenarnya kita harus kayak dari orang tua ataupun guru harus memberikan kayak nasihat-nasihat yang baik agar dia bisa menyampaikan isi hati dia kepada kita. Terus kita juga terkadang harus membutuhkan teman atau konselor sebaya untuk dia mas, karena terkadang anak-anak introvert itu dia takut untuk menyampaikan pendapatnya kepada orang yang lebih tua. Nah itu kalau dalam kasus seperti itu teman sebaya sangat diperlukan untuk menemani anak-anak introvert seperti itu agar bisa mulai belajar bertukar pendapat, belajar berbagi rasa begitu mas. Jadi gitu ya, kalau kita apa namanya ada orang yang berpendapat, kita tuh dengarkan dulu, jangan langsung memotong gitu, supaya tuh mereka tuh juga lega, kayak nggak apa namanya, aduh aku ngomong kayak gini tapi udah nggak mau diterima gitu kan, bisa sebenarnya bisa membuat orang jadi introvert gitu ya mas Faisal ya. Begitu. Oke mas Faisal, lanjut nih mas Faisal. Oke. Kan tadi kan udah yang apa namanya perkembangan sosial ya, terus selanjutnya saya mau tanya yang perkembangan kognitif. Apa sih perkembangan kognitif itu mas? Oke, kalau dalam perkembangan kognitif ya mas, perkembangan kognitif pada masa remaja mereka sudah bisa seperti menyimpulkan pendapat dari teman-temannya, menyimpulkan apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka lihat, sudah bisa menyimpulkan apa yang mereka rasakan. Terus mereka sudah mulai bisa belajar dalam seperti menyampaikan isi otak mereka, isi yang mereka pikirkan mas. Jadi mereka juga sudah bisa menciptakan inovasi-inovasi atau kreativitas yang nantinya bisa bermanfaat bagi mereka mas. Jadi kalau kognitif itu apa namanya, tingkat kecerdasan gitu. Nah yang kecerdasan yang berhubungan dengan pikiran mas. Jadi mereka itu akan lebih apa namanya, kreatif gitu ya. Nah begitu, inovatif, kreatif ya paham. Oke, saya udah paham. Lanjut ke yang berikutnya, yaitu oke mas, jadi selanjutnya apa sih pengertian tentang perkembangan moral atau efektif itu mas? Nah, jadi afektif itu kecerdasan yang berhubungan dengan sikap ya mas. Pada masa remaja mereka sudah bisa seperti membedakan antara mana yang benar, mana yang salah. Mereka sudah mulai belajar cara bagaimana mengontrol diri mereka dari emosi atau hal-hal negatif yang lainnya. Begitu mas. Gini mas, kan biasanya kan kalau pada anak-anak usia atau sekolah di SMP atau SMA kan emosinya kan masih belum stabil ya mas. Iya. Jadi itu kan tadi kan udah bisa menentukan emosinya. Kalau masih belum bisa mengontrol emosinya itu seperti apa mas? Tanggapan mas Faisal? Ya mungkin karena memang pada masa remaja sikapnya tuh kadang emosinya melonjak ya mas. Nah tetapi itu juga dibarengi sebenarnya itu juga dibarengi dengan cara mereka mengontrol diri mas. Jadi tidak melulu mereka tuh emosi begitu mas. Jadi terkadang mereka juga tahu, oh sebenarnya kalau misal saya terlalu lama berlarut-larut dalam emosi itu sebenarnya juga tidak baik bagi mereka. Jadi
untuk mereka sendiri ya, pesan untuk anak-anak remaja itu sebaiknya mereka harus bisa belajar sedikit-sedikit mengontrol emosi dengan menyadari bahwa emosi itu tidak baik bagi mereka, tidak baik bagi kedepannya. Karena saya juga pernah dengar emosi itu diawali dengan kegilaan dan diakhiri dengan penyesalan, Mas. Nah, ya itu. Jadi diingat ya, emosi itu tidak baik buat kita. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Ya, begitu. Karena dari dalam agama saya sendiri ya, Mas. Jadi kalau misal emosi itu terkadang orang akan lebih mudah dihasut oleh setan, Mas. Mereka akan lebih mudah dihasut dan akan melakukan hal-hal yang sangat berbahaya yang nantinya pasti akan membuat mereka menjadi menyesal begitu, Mas. Jadi itu kalau dalam diri sendiri ya, Mas. Kalau untuk orang tua atau guru sebaiknya mereka menasihati anak-anak remaja yang sedang emosi, dan itu pun juga tidak boleh dengan cara seperti membentak-bentak atau dengan cara kekerasan. Mereka juga harus seperti mencontohkan hal yang kayak bijak begitu. Misal ada anak remaja yang marah, atau kita tidak boleh langsung kayak adu kekerasan gitu. Kita harus kayak menunjukkan bahwa kita tuh memiliki wibawa dan mereka harus tunduk untuk menyelesaikan emosinya begitu, Mas. Oke, Mas Faisal. Kan udah dapat 3 nih ya. Berarti ini kita langsung masuk yang ke perkembangan yang terakhir, yaitu perkembangan psikomotorik. Nah, silakan Mas Faisal, bisa dijelaskan. Oke, untuk perkembangan psikomotorik yaitu perkembangan yang berhubungan dengan gerakan-gerakan ya. Fungsi-fungsi tubuh kita tuh kita yang dulunya seperti waktu masa remaja ya, Mas. Waktu remaja tuh kita yang sebelumnya cuma bisa melakukan gerakan-gerakan dasar seperti berlari, melompat, melempar. Nah, kemudian kita sudah bisa melakukan gerakan-gerakan yang kompleks, Mas, yang cukup susah dilakukan untuk anak-anak, seperti melakukan gerakan salto ataupun ya gerakan-gerakan kompleks begitulah, Mas, seperti berenang. Saya sampai sekarang aja masih belum bisa salto. Ya, besok belajar, Mas. Tapi untuk implikasinya dalam pendidikan itu tidak semuanya anak-anak remaja tuh bisa melakukan gerakan kompleks, Mas. Ya. Jadi tetap ada seperti latihan dulu. Jadi begitu, Mas, untuk perkembangan psikomotorik. Oke, Mas. Kan tadi sempat menyinggung tentang implikasinya dalam dunia pendidikan ya. Psikomotorik kan udah, kan yang 3 atasnya kan juga pasti ada kan implikasinya bagi pendidikan. Silakan Mas Faisal, mungkin bisa ditambahkan terlebih dahulu. Oke, untuk perkembangan kognitif ya, Mas. Dalam perkembangan kognitif tuh implikasinya di pendidikan, seorang remaja sudah bisa kayak menyimpulkan pendapat dari teman-temannya begitu, mengumpulkan semuanya dan disimpulkan oleh dia. Dia juga mulai bisa berdiskusi dengan gurunya, kayak menyampaikan pendapatnya dan menerima kayak masukan-masukan dari gurunya. Terus untuk cara melatihnya agar kemampuan kognitif siswa tersebut dapat terasah, seorang guru harus menyampaikan kayak materi-materi yang membuat siswa berpikir kreatif, Mas. Seorang guru juga harus kayak memberikan kesempatan siswanya untuk berdiskusi. Tidak melulu dia menerangkan semuanya begitu, tapi dia juga tetap harus memberikan kesempatan agar siswanya bisa berdiskusi, agar melatih mereka dalam menyampaikan pendapat begitu, Mas. Kan baru satu kognitif. Ya, kognitif. Terus habis itu yang sosial dulu deh, Mas. Sosial. Untuk yang sosial ya, Mas. Jadi untuk yang sosial tuh pada pendidikan mereka sudah bisa seperti kayak bekerja sama. Kan bekerja sama itu udah mulai penting ya, Mas. Mereka sudah bisa berkomunikasi dengan baik kepada teman-teman waktu setelah kayak pelajaran gitu ya? Belajar kelompok begitu, menyampaikan kayak pendapatnya, menerima pendapat dari temannya begitu. Dan untuk cara agar mereka memaksimalkan kemampuan sosialnya mereka, itu kita sebagai guru hampir sama seperti kognitif tadi, Mas, memberikan kesempatan mereka untuk berpendapat. Jadi kita juga harus menerima
benar-benar seperti apa ya, menerima pendapat mereka agar mereka tuh memiliki percaya diri Mas, memiliki percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya sehingga mereka tidak malu-malu lagi dalam berkomunikasi begitu. Jadi Mas. apa ya namanya, intinya tuh kita harus menerima pendapat Nah. apa saja sih pikiran mereka. Ya begitu. Langsung diterima terlebih dahulu gitu ya Mas. Ya. Terus yang terakhir nih Mas, tentang perkembangan afektif atau moral bagi implikasinya bagi pendidikan. Nah, untuk perkembangan moral sendiri ya Mas, dalam pendidikan itu siswa kan sudah bisa ya, mereka tetap belajar ya Mas, mereka sudah bisa belajar dalam menentukan mana yang benar, mana yang salah. Jadi kita sebagai guru benar-benar harus menasehati kayak ada hal-hal yang akan menjadi akibat apa yang dilakukan oleh siswanya Mas. Misalkan siswanya kayak bolos sekolah, nah kita harus menyampaikan akibatnya apa yang terjadi. Kadang kan siswa bolos sekolah kan dia cuma tahu enaknya toh ya, senang-senang doang. cuma dapat Main senang-senangnya PS. ya, main PS. Nah mereka cuma tahu kayak apa ya, dampak positif. Mereka tahu dampak positifnya, tapi sebenarnya itu dampak positif yang salah begitu Mas. Ya, paham. Nah, jadi guru tuh harus menyampaikan, nah ini tuh sebenarnya tidak baik, nah perbuatan yang tidak baik gitu. Jadi agar mereka sendiri nanti lama-lama sudah bisa kayak belajar gitu. Oh ini ternyata memang tidak baik. Oh kedepannya nanti malah berdampak negatif bagi saya. Jadi mereka benar-benar kemampuannya dalam menentukan hal yang buruk dan baik itu mulai terasah begitu Mas. Nah, ya mungkin itu aja atau mungkin ada tambahan lain Mas? Oh ya ada tambahan sih. Jadi ada suatu kadang kan pada masa remaja kan kita kayak sedang mencari jati diri gitu Mas. Nah dan terkadang kesalahan seorang remaja waktu mencari jati diri itu mereka tidak apa ya, menentukan hal-hal yang sebenarnya itu tidak baik bagi mereka. Nah kayak sepertinya contohnya mereka kayak keluar malam terus melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi mereka. Nah nanti mereka lama-lama akan terjerumus kepada hal yang negatif seperti klite atau balap liar begitu. Nah kita sebagai orang tua sangat penting halnya kita mengawasi anak-anak kita Mas, karena pada masa remaja tuh benar-benar nanti menentukan kedepannya Mas. Misal waktu masa remaja kita bisa melakukan hal yang baik, nanti insya Allah kedepannya kita kayak apa ya, ya memiliki sudah memiliki bekal yang baik bagi kedepannya. Tapi waktu remaja kita sudah melakukan hal yang salah, kedepannya juga kita untuk merubah dari salah menjadi benar itu agak susah Mas. Iya, paham Mas. Oke, jadi pada masa remaja kita harus mengarahkan anak-anak ke hal-hal yang positif, mengarahkan kepada lingkungan-lingkungan yang baik, karena lingkungan yang negatif tuh apa ya, sebuah lingkungan itu sangat berpengaruh bagi sikap seorang remaja Mas, karena seorang remaja tuh memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang mereka tiru Mas, hal-hal yang ada di lingkungan mereka begitu sih Mas, dari opini saya. Jadi begitu ya teman-teman, manfaatkan waktu remaja kita itu untuk hal-hal yang positif dan jangan gunakan waktu masa muda kita untuk hal-hal yang negatif. Ya, gitu. Baik, terima kasih Mas Faisal udah mau datang dan bergabung dari podcast ini. Semoga apa yang sudah disampaikan ke Mas dari Mas Faisal bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.